Amerika Serikat. Negara superpower dengan kekuatan militer terbesar, teknologi paling maju, dan ekonomi yang mendominasi dunia. Tapi di balik citra megah itu, ada satu kota yang nyaris tak ingin disebut. Bukan karena tak penting, tapi karena terlalu kelam untuk dibicarakan. Di sana, manusia berjalan limbung, tubuh penuh luka, dan mata yang tak lagi mengenal kehidupan, seperti zombie. Kota ini nyata, dan kisahnya akan membuat kita berpikir ulang tentang arti sebenarnya dari kata adidaya. Di balik gelar adidaya yang melekat pada Amerika Serikat, dengan segala kejayaan ekonomi dan kekuatan militernya, tersimpan sebuah kenyataan yang jarang muncul di permukaan. Negara ini memang tampak kuat, hebat, dan memimpin dunia. Tapi di satu sisi yang tak banyak dilihat, ada luka yang menganga. Luka yang bernama Philadelphia. Bukan hanya sekadar kota besar di negara bagian Pennsylvania, tapi sebuah kota yang telah lama memikul julukan kelam, kota zombie. Bukan karena kisah fiksi, tapi karena kenyataan yang lebih menyesakan dari cerita manapun. Di satu kawasan bernama Kensington Avenue, waktu seolah berhenti. Trotoar tak dipenuhi pejalan kaki, tapi oleh tubuh-tubuh ringkih yang berjalan limbung, tatapan kosong, dan tubuh penuh luka. Sebagian hanya duduk diam, sebagian lainnya tergeletak seperti kehilangan jiwa. Tak sedikit dari mereka yang menyayat tubuhnya sendiri, bukan untuk mencederai, tapi untuk bertahan. Karena darah mereka dalam kondisi ketergantungan masih menyimpan zat sisa narkoba yang bisa mereka serap kembali. Begitulah, ketika narkoba tak lagi bisa dibeli, tubuh sendirilah yang jadi pelarian terakhir. Dan ini bukan cerita 1-2 orang. Di Kensington, jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Transaksi narkoba bukan rahasia. Terjadi di pinggir jalan, di siang bolong, tanpa rasa takut. Setelah membeli, mereka langsung mengonsumsi, di tempat yang sama, di depan siapapun. Yang lebih memilukan, banyak dari mereka adalah tunawisma. Ada juga wanita gadis muda hingga ibu rumah tangga yang ikut terjerat. Demi satu suntikan, mereka rela melakukan apa saja, termasuk menjual tubuh, termasuk tinggal di jalan, termasuk menukar masa depan demi 1 jam yang tenang. Tahun 2021, lebih dari 5.000 orang meninggal karena overdosis di negara bagian ini. Dan Philadelphia menyumbang lebih dari 1.200 kasus. Mayoritas dari mereka adalah warga Hispanik dan kulit hitam. Mereka yang secara historis paling terdampak oleh tekanan ekonomi dan sosial di kota ini. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa sampai seperti ini? Jawabannya dimulai pasca Perang Dunia II. Ketika krisis ekonomi melanda, warga kulit putih memilih pindah ke pinggiran kota. Mereka dapat bantuan, dapat akses, sedangkan warga kulit hitam dan Hispanik tertinggal. Terperangkap dalam kota yang semakin suram, semakin terabaikan. Diskriminasi tidak hanya hadir dalam bentuk kebencian, tapi juga dalam bentuk sistem, dalam bentuk ketimpangan. Dan ketika harapan makin kabur, orang-orang mulai mencari pelarian. Maka dimulailah bab gelap itu. Narkoba masuk dan menyebar cepat, brutal, dan dalam diam. Awalnya, pemerintah tidak banyak turun tangan. Angka kecanduan terus naik. Sampai pada tahun 1969, tercatat lebih dari 10.000 warga Philadelphia menjadi pecandu. Dan ketika itu terjadi, kota ini mulai berubah. Bukan hanya kumuh, tapi tak lagi hidup.
Banyak yang menyebutnya kota tanpa jiwa. Kota yang tubuhnya masih bergerak, tapi jiwanya entah kemana. Namun di balik semua itu, tetap ada upaya. Pemerintah mulai membangun pusat rehabilitasi, tempat penampungan, edukasi masyarakat. Meski tak semua berhasil, setidaknya ada yang mulai mencoba bangkit. Dan pelajaran paling besar dari semua ini adalah, sekali seseorang masuk ke dalam lingkaran narkoba, keluar bukan soal niat saja, tapi juga soal kesempatan, sistem, dan seberapa kuat lingkungan bisa menolongnya. Philadelphia mengajarkan kita bahwa bahkan di negeri paling kuat di dunia, kehancuran bisa hadir dalam wujud paling sepi manusia yang kehilangan dirinya sendiri. Namun, tak semua kisah berakhir dalam gelap. Di tengah reruntuhan harapan itu, masih ada 1-2 orang yang mencoba berdiri. Masih ada yang, walau tubuhnya lemah, mencoba menolak satu suntikan terakhir. Masih ada yang meski terlambat berani berkata, "Aku ingin berhenti." Beberapa dari mereka datang ke pusat rehabilitasi dengan langkah ragu, dengan tubuh yang belum sepenuhnya sadar, tapi hati yang mulai goyah. Dan bagi mereka, 1 hari tanpa zat haram adalah kemenangan kecil. Kemenangan yang mungkin tak dipedulikan dunia, tapi bagi mereka, itulah awal kehidupan yang baru. Sayangnya, kemenangan seperti ini tak pernah mudah. Lingkungan mereka masih penuh jebakan, jalanan masih menawarkan pelarian cepat, dan sistem masih lambat, masih terbatas, dan kadang masih pilih kasih. Tak sedikit dari mereka yang kambuh, tak sedikit pula yang tak pernah kembali. Karena di kota ini, jatuh itu mudah, tapi bangkit adalah perjuangan yang bahkan tak semua orang sempat coba. Philadelphia mungkin adalah cermin bagi kota-kota lain, bahwa ketika ketimpangan dibiarkan, ketika bantuan hanya berpihak pada yang dianggap layak, maka satu kota bisa berubah menjadi neraka tanpa pagar. Dan Amerika Serikat yang dikenal sebagai negeri peluang menjadi saksi bahwa peluang tak pernah adil bagi semua. Kensington bukan hanya tentang narkoba, tapi tentang apa yang terjadi ketika manusia kehilangan arah dan sistem tak cukup cepat untuk menangkap mereka yang jatuh. Karena pada akhirnya, bukan hanya heroin yang membunuh mereka, tapi juga kesepian, pengabaian, dan kenyataan bahwa mereka dianggap tak penting lagi. Lalu, kita yang menyaksikan ini dari jauh belajar apa? Apakah cukup hanya terkejut? Apakah cukup hanya bilang kasihan? Atau justru kita belajar untuk lebih sadar bahwa di balik setiap negara megah selalu ada sisi rapuh yang nyaris tak terdengar?